Apa yang paling penting hidup kita sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, itu apa? Satu saja. Sebutkan. Salah pun tidak apa-apa, nggak ada yang menghukum. Iman. Terus, bukan. Persekutuan, bukan. Doa, bukan. Apa? Mengasihi, bersyukur, bukan. Ada satu yang paling penting, dan itu Tuhan sangat rindukan. Iman, kasih, bersyukur, bersekutu, doa, bukan. Itu semua nggak akan terjadi kalau nggak ada satu hal ini. Apa? Percaya. Sama dengan iman, bukan. Apa? Hati, bukan. Nah, mengenal Tuhan. Tepuk tangan buat Pak Romi, karena dia yang jawab. Mengenal Tuhan. Bagaimana kita bisa mengasihi seseorang kalau kita nggak kenal orang itu? Bagaimana kita bisa bersekutu dengan seseorang kalau kita nggak kenal orang itu? Bagaimana kita bisa percaya seseorang kalau kita nggak kenal orang itu? Bagaimana kita bisa bersyukur pada seseorang kalau kita nggak kenal siapa dia? Betul? Doa juga sama. Mau doa kepada siapa kalau kita nggak kenal dia? Saudara, inilah konsep yang seringkali dilupakan dalam hidup gereja Tuhan. Maafkan saya kalau saya katakan kalimat ini. Ketika khotbah-khotbah di gereja yang isinya berkat, sukses, uang, dan sebagainya, maka pengertian yang sesungguhnya yang Tuhan rindukan itu nggak terjadi. Ya, siapa itu? Oh, ibu nggak bisa, ibu harus kesini baca. Kita nggak dengar. Ibu berdiri sini. Kalau ibu mau baca, ya silakan. Ini penting sekali ya, Hosea 6 ayat 3. Hosea 6 ayat 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ya. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita setiap hujan, seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Ya, terima kasih. Saya tanya lagi. Siapa yang sudah sekian banyak tahun menjadi Kristen dan baru tahu hari ini ada permintaan Tuhan kita yang gak macam-macam? Dia hanya minta kita mengenal dia dan berusaha dengan sungguh-sungguh mengenal dia. Dalam hati saya minta ibu bapak jawab. Berapa tahun saudara jadi Kristen dan baru tahu hari ini bahwa ada firman seperti ini? Jangan takut untuk salah. Pak, tadi saya terlalu capek. Di dalam aja, silakan. Pakai aja, nggak apa-apa, sudah. Ayo. Mengerti pertanyaan saya? Berapa tahun kita jadi Kristen dan siapa yang baru tahu hari ini bahwa Tuhan tuh rindu seperti itu? Saudara, saya mau buktikan. Lagu-lagu pujian yang digubah oleh banyak anak-anak Tuhan, maaf, isinya itu tidak mengajar kita untuk mengenal dia. Tapi hampir semua lagu-lagu gereja yang kita nyanyikan akhir-akhir ini, ya maaf ini, buat saya lagu-lagu itu cuma merampok surga. Aku diberkati, Tuhan Yesus ajaib, dia berkuasa, mujizat itu nyata. Aku perlu Tuhan. Kira-kira iya atau tidak? Ya, saya tanya iya atau tidak. Mana ada lagu-lagu yang digubah untuk mendorong kita itu mengenal Tuhan? Hampir nggak ada. Kalau saya berkata tidak ada, memang nyimpang dikit. Lagu misi yang menantang orang, anak-anak Tuhan, untuk punya hati, berani berkorban, mencari jiwa yang tersesat, nggak ada. Seingat saya, lagu terakhir tentang misi itu digubah tahun 99 bulan Oktober. Judulnya dari lagunya Frankie Siombing, Berikanku Hati, atau gimana? Oh ya, berikanku hati seperti hatimu yang penuh, ya. Itu lagu misi yang terakhir. Karena saya ini pengamat lagu rohani. Sejak tahun 99 sampai hari ini gak ada lagi lagu misi yang menantang orang. Ayo kamu berkorban, ayo selamatkan jiwa. Saya berkata salah atau benar? Jawab, saya berkata salah atau benar? Saudara, artinya gereja Tuhan sudah melenceng jauh dari yang paling dalam yang Papa rindukan, mengenal dia. Yang berikut, beri saya jawaban. Seluruh manusia di dunia, mau politikus, mau presiden, rakyat biasa, pendidikan tinggi, siapa saja, itu ngerti. Untuk bisa mengenal seseorang, itu hanya perlu satu cara, bukan dua. Apa itu caranya? Ngobrol, hampir betul. Komunikasi, terlalu tinggi. Bersekutu, terlalu rohani. Yang umum saja, yang dunia kan ngerti. Apa? Berhubungan, kurang tepat. Betul, sudah hampir betul. Naik lagi coba, berhubungan. Apa? Bersahabat, berteman. Betul. Bergaul. Betul. Semua orang, mau ateis, mau komunis, mau orang beragama,
sangat percaya bahwa mengenal seseorang itu cuma satu bergaul. Nah sekarang coba baca Kejadian 5:22 dan 24. Mengapa kita lupa, mengapa banyak pendeta lupa akan konsep sederhana yang Tuhan sebutkan dari saudara kita yang pertama ini, Kejadian 5:22 dan 24. Ya, siapa lagi mau baca silakan. Marbun, bacakan dulu suaranya. Hilang lagi. Ya, Kejadian. Ya. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Ya, lompat ayat 24. Dan Henokh hidup bergaul. Nanti isi pergaulannya saudara baca sendiri ya. Jelas sekali bahwa sejak awal yang Papa rindukan atas kita adalah bukan beragama. Saya mau tanya kepada saudara, mendengar kata bergaul yang muncul di benak kita apa? Ngobrol, apalagi? Bukan itu. Bukan obrolan, bukan aktivitas yang saya tanya. Begitu mendengar kata bergaul, muncul apa di benak kita? Bukan aktivitas, hubungan, itu masih aktivitas. Sahabat, iya hampir betul. Coba, masa nggak pernah bergaul? Kan lucu kok kita nggak pernah bergaul. Kan kita semua pernah muda dulu. Nah waktu kita masih muda, teman bergaul kita bagaimana? Coba, bukan aktivitas. Apa yang muncul di benak kita begitu mendengar kata bergaul? Oke, saya pancing sedikit. Mungkin kita sudah lupa karena kita sudah umur 40-an ke atas. Ada yang baru 2 bulan, ada 3 bulan. Tapi sampai tengah-tengah, saya hampir 60 umur saya. Dengarkan. Waktu anak-anak kita remaja punya teman bergaul, mereka lebih percaya teman bergaulnya atau lebih percaya orang tuanya? Loh, betul tidak? Loh, saya tanya iya atau tidak? Aneh. Maka itu ketika anak-anak kita berusia remaja, kita sering marah. Aku nih bapakmu. Karena mereka yang kedua, anak-anak kita yang punya teman bergaul, mereka lebih nuruti kata temannya atau kata orang tuanya? Jawab, lebih nuruti siapa? Kata temannya. Nah coba simpulkan dengan satu kata, lebih percaya dan lebih nurut temannya. Kenapa? Lebih dekat, akrab, bersahabat. Yang nomor 3, nyaman. Nah ini dia, nyaman. Artinya mereka tidak nyaman ngomong dengan kita. Kita justru betul. Nah temukan konsep ini. Apakah kita merasa nyaman nggak? Kalau kita dikatakan seperti Henokh, bergaul dengan Tuhan, nyaman atau tidak? Tuhan tidak minta kita berdoa. Saudara, kata doa dan sembahyang itu tidak ada di Alkitab. Itu adanya di agama-agama. Kenapa? Ini yang saya mau tunjukkan. Apa bedanya orang bergaul dan orang beragama dalam hubungannya dengan Tuhan? Saya ulangi pertanyaan saya. Apa bedanya anak-anak Tuhan disuruh bergaul dengan Tuhan dengan orang-orang beragama berdoa dengan Tuhan? Bedanya di mana? Kalau bergaul dengan Tuhan bagaimana? Kalau berdoa secara agamawi itu bagaimana? Ngerti nggak pertanyaan saya? Nah, saya tolong lagi. Dalam bergaul ada aturan nggak? Ada batas waktu tidak? Ada ketentuan jamnya tidak? Ayo jawab. Dalam bergaul ada formalitas tidak? Tidak. Tidak. Bergaul nggak ada formalitas. Ayo, kalau bergaul pakai formalitas jadi kaku nggak? Kaku. Nah, orang yang berdoa dalam konsep agama itu formal, betul? Maaf, siapa yang pernah berasal dari agama lain sebelum menjadi anak-anak Tuhan? Nah, ibu, bu, ya, maaf ya maaf. Semua agama di dunia, maafkan saya, maafkan. Semua agama di dunia, kalau umatnya lagi berdoa, kentut itu batal harus ngulang dari depan. Iya atau tidak? Yang dari agama lain itu nggak bisa. Nah kalau bergaul, sahabat kok, logikanya harus ada di benak kita. Setuju? Apalagi kalau kita mengenal kata Immanuel. Coba perhatikan agama mana di dunia kita sedang belajar antara bergaul dengan Tuhan dan berdoa dengan Tuhan. Ya, saya ulangi, kita sedang belajar antara bergaul dengan Tuhan dan berdoa dengan Tuhan. Yang Alkitab minta, yang Papa kita minta itu bergaul dengan Dia, bukan berdoa dengan Dia. Karena kalau kata doa itu pasti ada aturannya, ada formalitasnya. Bahkan saudara perhatikan semua agama di dunia, saya ulangi lagi, kalimat-kalimat doa itu sudah baku. Dan itu tidak boleh diganti sedikit pun.
Dan 100% semua agama di dunia untuk berdoa kepada Tuhan mereka harus menggunakan bahasa ibu si pendiri agama itu. Renungkan dia atau tidak. Saya ulangi, semua agama di dunia dalam mengajar umatnya berdoa harus menggunakan bahasa ibu dari pendiri agama itu. Ngerti maksud saya? Nah, tapi Tuhan Yesus tidak. Berdoa dalam semua agama itu formalitas. Maaf, saya hanya menunjukkan, bukan mau mikir macam-macam. Lihat kalau mereka menentukan jam untuk sembahyang, itu sampai detiknya pun dihitung. Ngerti nggak maksud saya? Sampai detiknya aja dihitung. Saya tuh waktu ngikuti mereka, saya ini bingung. Kenapa sih detiknya aja diperhatiin? Sampai saya berpikir begitu ribetnya mau ketemu Tuhan saja. Jadi nggak cuma jamnya, nggak cuma menitnya, detiknya pun dihitung. Nah saudara, Papa di surga tidak ingin kita berbuat itu. Saya ulangi, Papa di surga nggak ingin kita berbuat seperti itu. Maka itu satu-satunya kitab suci agama di dunia. Kalau saya bicara agama, satu-satunya kitab suci agama di dunia yang di dalam kitab suci itu tidak ada aturan ibadah dan aturan sembahyang. Itu cuma kitab suci kita. Semua kitab suci agama di dunia, agama apa saja, itu mutlak. Tata cara ibadah dan tata cara doa itu sudah baku ditulis di kitab suci mereka. Bongkar Alkitab kita tidak menemukan. Ini kita harus tahu. Mari kita buka Lukas 11. Bagaimana Papa minta kita bergaul dengan dia. Lukas 11 ayat 1. Kalau saudara ingin dapat rekaman khotbah saya, ada di YouTube, klik Papaden Indonesia. Di situ ada ribuan, mungkin 7.000 khotbah. Papaden, Papaden, sambung ya, Papaden, lalu spasi Indonesia. Itu di YouTube. Nah itu audio. Kalau saudara ingin tahu yang DVD khotbah saya, klik di Daniel Alexander Papua. Saudara akan dapatkan itu. Oke, saya lanjutkan sekarang. Sudah Lukas 11. Kalau kurang jelas nanti tanya saya lagi. Papaden Indonesia. Itu yang audio, yang DVD atau video Daniel Alexander Papua, ada di YouTube. Kalau saudara main Deezer, main podcast, cari Daniel Alexander di semua sosial media. Anak-anak saya yang pintar di bagian itu, masukkan khotbah-khotbah saya itu di semua sosial media aja. Deezer, podcast, aduh apalagi saya lupa. Oke, lanjut ya. Lukas 11 ayat 1. Tolong bacakan Pak Marbun. Pada suatu kali, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Stop dulu. Saudara, ini pertanyaan penting. Pada suatu kali Tuhan Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Buat orang beragama ini sangat salah. Kenapa salah? Pada suatu kali itu menunjuk waktu yang tetap, tepat atau sewaktu-waktu. Sewaktu-waktu. Mana bisa agama doa sewaktu-waktu? Setuju saya ngomong ini? Ada jamnya. Maka itu saya katakan sampai detiknya jadi itu. Mana bisa pada suatu kali? Di salah satu tempat. Hampir semua agama mengajar umatnya doa di tempat yang sama, yaitu tempat ibadah. Kalau nanti saudara pulang, baca. Tuhan Yesus memilih 12 murid yang pertama itu di Lukas pasal 6. Oke ya, dia doa semalam-malaman supaya besok nggak salah untuk milih. Sudah doa semalam-malaman pun bisa ada yang kepeleset satu. Betul nggak? Karena doa semalam-malaman mencari pimpinan papanya di surga. Nah dari Lukas 6 sampai Lukas 11, kira-kira ada jarak waktu enggak? Kalau kita lihat, tolong jawab saya, ada tidak? Ada. Lukas 6, Lukas 7, Lukas 8, Lukas 9, Lukas 10. Sayang, Lukas tidak menyebut itu berapa bulan atau berapa lama, kita tidak tahu. Kalau ada di antara ibu bapak di sini yang bisa menolong saya, berapa lama saya dari Lukas 6 waktu dia milih 12 sampai Lukas 11 itu. Pokoknya ada tenggang waktu. Nah, apa yang terjadi setelah mereka melihat Tuhan Yesus berdoa di salah satu tempat dan pada suatu kali, kalimat berikut, apa reaksi murid-murid setelah? Ketika ia berhenti berdoa. Nah, ketika ia berhenti berdoa, terjadi apa? Ya, Berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Ya, mari kita bongkar. Kalau Lukas menulis begini, ketika Yesus selesai berdoa, berhenti atau selesai? Berhenti atau selesai? Berhenti.
Yesus berhenti berdoa. Bertanyalah. Pertanyaan saya, itu menunjukkan reaksi apa dari murid-murid? Bukan gak puas, salah. Pertanyaan saya gini, menurut saudara kalau kita baca kisah itu, sebelumnya mereka sudah pernah lihat gurunya berdoa atau belum? Sebelumnya. Nah, itu konsep agama. Kalau saya jawab sudah. Faktanya belum. Kalau mereka sudah pernah lihat gurunya berdoa, kenapa baru tanya hari itu? Pertanyaannya mengandung, kenapa selama ini guru gak pernah ngajar kami berdoa seperti yang diajarkan Yohanes pada murid-muridnya? Coba saudara baca lagi. Karena saya tahu di benak kita gak mungkin Tuhan Yesus tidak berdoa. Tapi masalahnya, ketika ia berhenti berdoa, bertanyalah salah seorang dari murid-muridnya, Guru, ajarilah kami berdoa seperti Yohanes Pembaptis mengajar murid-muridnya berdoa. Ngerti maksudnya? Coba buang konsep agamawi dari benak kita dengan fakta itu. Jadi saya tanya lagi, nggak apa-apa. Kalau di benak saudara masih ada konsep agamawi, saya hargai. Tapi pertanyaan saya, di kasus Lukas 11 ini, sejujurnya saudara tahu atau tidak tahu, percaya atau tidak percaya, bahwa murid-muridnya surprise. Hah? Dia berdoa juga ternyata. Kenapa nggak pernah ngajari kami berdoa? Loh, ngerti nggak? Setuju nggak saya katakan kalimat ini? Saya minta saudara jujur ya, supaya nanti nggak perang sendiri setelah ini. Saya nyimpang sedikit. Siapa pernah meneliti 28 pasal kisah para rasul? Kita ini yang percaya Tuhan Yesus disebut apa? Menurut 28 pasal kisah para rasul, pengikut Yesus disebut apa? Yang paling dominan kata itu, julukan itu. Jangan Kristen ya, salah. Kata Kristen itu hanya muncul satu kali di kisah rasul, yaitu kisah rasul 11. Dan justru kata Kristen tidak muncul dari mulut Tuhan Yesus, dari mulut tentara Roma yang notabene adalah orang yang membenci Yesus. Nah, sekarang kalau kata Kristen muncul dari orang Roma yang membunuh, menyalibkan Yesus, berarti itu kata ejekan. Itu kata tidak bagus Kristen itu. Nah, ini yang menyedihkan. Kenapa yang cuma ditulis satu kali menjadi mendunia, dan yang satu kali ini pun bukan dari idenya Tuhan Yesus. Ngerti ya? Kata siapa kita ini? Pengikut, murid. Itu dominan dari kisah Rasul 1 sampai kisah Rasul 28. Murid. Saya tanya, begitu mendengar kata murid, muncul apa di benak kita? Jangan bilang makan, awas. Ayo, begitu mendengar kata murid, muncul apa? Belajar. Oke, stop. Kalau kita belajar, itu ngulang-ulang terus pelajaran yang kita sudah tahu, atau kita ingin pelajaran yang baru? Ayo coba jawab. Yang baru dong. Ngapain kau sudah S1 terus kembali belajar 4 SD lagi? Maaf, inilah kesalahan gereja. Begitu yang baru muncul, langsung dikatakan sesat. Kapan kita mau belajar hal-hal baru dalam hidup kekristenan kita? Padahal kita ini murid. Agama itu sebuah fakta yang tidak boleh dibarui. Satu-satunya hal yang tidak pernah boleh diinovasi itu hanya agama. Saudara bongkar seluruh kehidupan. Teknologi baku atau berkembang? Jelas. Kalau teknologi baku, kita nggak akan jadi sini hari ini. Betul? Makanan berkembang atau baku? Berkembang. Sudah nama kuliner sekarang macam-macam. Mode berkembang atau statis? Berkembang. Bayangkan di pabrik-pabrik, mau pabrik sepatu, pabrik sisir, sekalipun pabrik kamera, pabrik handphone, pabrik mobil, pabrik komputer, pabrik kamera, pabrik jam tangan, pabrik bolpen, pabrik peniti sekalipun. Kalau tidak ada orang yang digaji untuk berinovasi, menciptakan produk baru, sudah tutup lama itu pabrik-pabrik. Setuju? Semua di dunia termasuk model rambut berkembang nggak? Alat-alat make up. Sudahlah, mau ngomong apa saja. Nah, yang tidak pernah berkembang itu agama, saudara. Maka itu begitu agama berkembang, perang yang terjadi. Saudara pikirkan ini. Nah, lalu kenapa Kristen jadi seperti ini? Jawabannya karena dogma. Dogma itulah yang membelenggu Roh Kudus. Gak bisa berkembang. Oke, saya minta baca dulu ayat ini ya, sebelum kita lanjut ke Lukas 11. Yohanes 14:26. Saya ingin tunjukkan fakta ini. Yohanes 14 ayat 26.
Mengapa banyak orang bosan ke gereja? Karena sudah tahu mau dikhotbahkan apa. Mengapa banyak orang Kristen berkata, enak, kalau di rumahku sulit ngantuk, kenapa di gereja gampang tidur? Setuju saya ngomong ini? Karena membosankan. Kenapa anak-anak muda lebih senang ke PlayStation, ke warnet daripada ibadah? Siapa bisa jawab? Ayo jawab, kenapa? Loh, masa nggak tahu? Bosan. Ini kesalahan kita. Yohanes 14:26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Stop dulu. Ini penting. Roh Kudus itu pekerjaannya apa menurut ayat 26? Ayo, apa pekerjaan Roh Kudus? Mengajarkan. Berapa hal? Ayo baca, berapa hal ini penting? Segala, bukan banyak, beda loh Pak Marbun. Segala sesuatu dengan banyak itu beda. Betul? Jadi apa itu segala sesuatu? Semua itu Roh Kudus. Wih, saudara, saya kagum pada ayat itu. Pelan-pelan. Kalau ada orang mati umur 106 tahun, ada loh orang umur gitu toh, dan dia itu belajar hal-hal baru sejak umur 6 tahun. Berarti dia belajar berapa tahun? 100 tahun. Saya tanya, dan setiap hari orang ini mempelajari 20 hal baru selama 100 tahun. Pertanyaan saya, saudara berani berkata dia tahu segala sesuatu? Loh, ayo jawab. Kenapa enggak? Tiap hari 20 hal baru 100 tahun. Ayo, kenapa? Betul, tidak akan orang itu tahu segala sesuatu. Walaupun dia belajar 100 tahun lamanya dan tiap hari 20 hal baru dia pelajari. Kenapa tidak bisa? Coba jawab. Bukan terwani, karena bukan Tuhan. Bukan itu jawabannya. Jangan juga. Ayo, karena apa? Cepat ini kita berpikir. Karena tiap hari ada yang baru lagi. Nah, saudara bayangkan kalau gereja dibuat hidup seperti ini. Satu-satunya buku yang disebut kebenaran oleh dunia itu hanya Alkitab. Katakan amin. Tidak ada buku lain disebut kebenaran. Hanya Alkitab ini, firman Tuhan kita ini kebenaran. Dan di dalamnya, walaupun, maaf ya, kemarin 26 Agustus, kan baru berapa hari, belum seminggu toh? Sesungguhnya belum. Saya bersama istri saya, bersama tim anak-anak semuanya mensyukuri. Saya 43 tahun saya khotbah. Saya khotbah pertama itu tanggal 26 Agustus tahun 72. Cukup lama bukan? Nah, suatu hari tahun 80-an, saya tuh pernah berkata gini pada Papa di surga. Papa, kalau seorang dokter memberi ceramah tentang obat atau penyakit, itu pasti nggak kekurangan bahan. Sebab penyakit tiap waktu tambah, obat juga tambah. Seorang manajer memberi ceramah seminar tentang manajemen, itu pun nggak pernah kehabisan bahan. Terus keluar yang baru. Seorang arsitek, dia memberikan ceramah tentang arsitektur, nggak pernah kehabisan bahan karena tambah terus. Nah, kalau pendeta bahannya cuma Alkitab ini, saya ngomong kepada Bapak, apa lama-lama nggak habis dikhotbahkan? Karena dia bilang jangan nambah, jangan ngurangi ya. Pernah mikir gitu nggak? Saya mikir. Ngerti nggak maksud saya ini? Tapi saudara, salah satu hal yang kami syukuri, 26 Agustus kemarin, dia bilang, Papa, 43 tahun saya khotbah, nggak pernah habis. Bahannya sama aja itu. Pernah mikir nggak? Terus dari mana berkembangnya? Saudara lihat saya pegang alat rekam ini. Ini gara-gara gini dulu, tahun 70-an, banyak anak-anak saya nggak pernah ikut saya pelayanan, nggak mungkin terlalu banyak. Nah, mereka itu ingin, ya Pak, kalau Bapak khotbah di situ, khotbah di sana, itu khotbahnya apa? Kami ingin dengar. Coba Bapak boleh terekam. Dulu terekam saya itu gede-gede suara, bawa tiknya itu berat-berat. Sekarang tambah kecil gini. Nah, ini tujuannya karena anak-anak saya ingin tahu. Nah, akhirnya ada beberapa anak saya punya ide, kenapa nggak diperbanyak saja? Jadi dulu khotbah saya itu dalam kaset, sekarang dalam CD, sekarang lebih hebat di dalam sosial media, sehingga repot-repot lagi. Dan firman itu disebarkan kemana-mana. Gara-gara itu, jadi anak-anak saya selalu ingin tahu khotbah yang baru. Maaf, tahun 78 saya ikut pendidikan cara khotbah di Surabaya oleh seorang pendeta yang dokter, namanya Dr. Yusuf Bijaksana, Yusuf BS. Salah satu teorinya berkata begini, seorang pendeta itu yang menentukan dia benar dipakai atau tidak itu anak-anaknya. Nomor 1, nomor 2 istrinya.
Maksudnya gimana? Kalau sampai anak-anak pendeta nggak mau dengar khotbah bapaknya, itu pasti karena dua alasan. Satu, kelakuan bapaknya di mimbar dan di rumah beda, maka itu anak nggak mau dengar. Setuju nggak kalau ngomong begitu? Nomor dua, ini yang celaka. Anaknya sudah hafal khotbah bapaknya, karena nggak ada yang baru. 78 saya dapat pelajaran itu. Maka itu bagaimana hidup kita. Orang-orang yang paling dekat kita melihat kita ini bagaimana. Nyimpang dikit, papa mama, satu-satunya hal yang membuat anak-anak kita tidak respect kepada kita bukan karena bapaknya kurang maco badannya, terus kumisnya kurang tebal sehingga dia takut. Enggak. Hanya satu yang membuat anak-anak kita nggak respect, nggak nurut, nggak hormat. Kalau kita munafik. Kalau kita suami istri di rumah rajin bertengkar, dan tiap kali kita mau keluar, mau ke pesta, mau ke ibadah, terus kita sok mesra gandengan tangan, anak kita muak lihat kita. Setuju? Nah, ini yang Tuhan harus ajarkan kepada kita. Kenapa kita banyak orang tua dorong-dorong anaknya? Kenapa gak sekolah minggu? Kenapa gak baca kita? Kenapa gak berdoa? Saya anak-anak itu gak berani protes karena takut. Padahal mereka itu ngomong, Bapak juga tidak ke gereja, tidak berdoa, tidak baca Alkitab. Kenapa suruh kami lakukan itu? Setuju gak sih yang ngomong ini? Semuanya kita harus jadi contoh dalam hidup ini. Nah, pertanyaan saya penting, ya, dengarkan. Menurut saudara, di rumah atau di gereja orang bisa berlaku munafik? Jawab jujur, cepat. Gereja. Nah, itu dia. Maka itu gereja banyak orang munafiknya. Di rumah mau munafik sama siapa? Sama tembok. Aduh, kasihan. Ternyata anak-anak itu adalah pribadi yang polos dan tulus. Anak-anak tidak suka kemunafikan. Maka itu ini bukti yang saya temukan. Saya ini suka meneliti. Apalagi Tuhan Yesus berkata, belajarlah kepada anak-anak. Dan itu betul. Aduh, saudara, kekayaan saya akan rahasia firman itu tiap kali saya kumpul anak-anak. Contoh tadi Aurel, itu cucu saya nyanyi. Sudah lama kami gak ketemu, dia berapa tahun ya? Hampir 4 tahun. Iya. Begitu lihat saya langsung opa. Dia kok manggil saya lucu, opa papi. Kenapa dia manggil saya opa papi? Karena papanya manggil saya papi. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini yang saya pelajari, anak-anak itu polos, gak suka kemunafikan. Anak-anak jangan diberi pakaian pesta. Itu pelecehan, itu penyiksaan. Setuju gak saya ngomong ini? Nah, yang suka anak-anak pakai pakaian pesta, orang tuanya. Ini kan kurang ajar kita itu. Suka kelihatan cantik, gagah. Kenapa anak-anak gak suka pakaian pesta? Karena panas. Betul? Coba lihat, 2 jam copot semua itu pakaian pesta. Anak-anak itu gatel. Maka itu saya menemukan hal ini. Dengar ya, orang yang bisa tidur dengan pakaian pesta itu cuma 2 hal. Satu, dia mabuk dan dia mayat. Nah, itu saja. Loh, saya tanya jujur, orang waras bisa gak tidur dengan pakaian pesta? Gak lucu. Maka itu pakaian pesta itu pakaian kemunafikan buat anak-anak. Maka itu kalau anak-anak dijak pesta, pulang. Karena di rumah bisa cuma pakai kolor saja, nggak ada yang marah. Betul? Nah, itulah ketulusan yang Tuhan ajarkan kepada kita. Sudahlah, jangan macam-macam, yang apa adanya saja. Amin. Oke, saya kembali lagi ya. Jadi ini konsep penting dalam hidup kita. Bahwa Roh Kudus itu guru yang sanggup mengajar kita tentang berapa hal? Segala sesuatu. Maaf. Kalau begitu Roh Kudus ngerti bumbu dapur tidak? Iya, ngerti. Jangan dirohanikan. Roh Kudus ngerti kimia tidak? Ngerti aerodinamika tidak? Semuanya. Dia guru yang hebat. Jadi kalau kita hidup bersama Roh Kudus, selalu dia ngajar hal yang baru. Ayat kedua soal Roh Kudus ya, 1 Korintus 2 ayat yang ke-10. 1 Korintus 2 ayat yang ke-10. Perhatikan ini saudara, ini sungguh luar biasa. 1 Korintus 2 ayat 10. Karena kepada kita Tuhan telah menyatakannya oleh Roh, ya. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Tuhan. Ya. Sekarang kita keluarkan kalimat ini. Roh Kudus menyelidiki berapa? Segala sesuatu. Apa bahasa ilmiahnya menyelidiki? Riset. Kegagalan Indonesia dibanding Amerika, dibanding Malaysia, Amerika terlalu jauh. Dibanding Malaysia dan Filipina, Indonesia ini sangat kurang lembaga riset. Malaysia itu lembaga risetnya luar biasa. Filipina itu yang paling hebat lembaga riset tentang padi. Jadi seluruh dunia kalau ingin belajar tentang padi, mereka pasti ke Filipina.
Sebab ada lembaga riset padi internasional di sana. Harus itu Indonesia, karena sawah kita luas. Karena pemerintah tidak pernah memperhatikan. Kalau saya sering nonton Kick Andy, berapa banyak dokter-dokter Indonesia yang hebat-hebat berkiprah di negara lain, betul? Dan jawabannya selalu sama, kenapa kamu nggak pulang? Kami nggak ada wadah, nggak ada fasilitas, itu yang menyedihkan. Oke, saya kembali. Sekarang keluarkan dua hal dari Roh Kudus. Satu, dia disebut yang mampu mengajar kita tentang segala sesuatu. Dua, Roh Kudus itu mampu mengajak kita menyelidiki segala sesuatu. Pertanyaan saya, kalau saudara dan saya sebagai murid-murid Tuhan Yesus diajar oleh seorang profesor yang lebih daripada profesor, yang mampu mengajar kita tentang segala sesuatu dan mampu mengajak kita riset tentang segala sesuatu, kira-kira jadi apa kita? Profesor. Lu cuma jawab, enggak cuma profesor. Lu betul nggak, coba renungkan ini. Maka itu ketika teologi dan dogma mengkotakkan Roh Kudus hanya untuk urusan rohani surga neraka saja, Yudea, Galilea, Yerusalem, akhirnya hal-hal penting itu ketinggalan. Saya nyimpang dikit ya, enggak apa-apa gak nyimpang. Saya ingin buktikan kepada saudara bahwa Alkitab itu ini buku yang luar biasa. Siapa pernah mendengar kata jurnal? Oke? Sejak 4 tahun yang lalu, 2011, Indonesia mau tidak mau harus tunduk pada hukum internasional, bahwa semua perguruan tinggi di Indonesia tidak boleh mengakui S1, S2, S3 dari hasil skripsi, tesis, dan disertasinya sebelum dicocokkan dengan jurnal internasional. Kenapa? Ayo, kira-kira kenapa? Bukan gak standar, sebelum itu yang lebih rendah lagi. Karena kita ini orang Indonesia itu pinter palsu. Mau saya berkata, betul tidak? Ternyata banyak sarjana aspal, asli tapi palsu. Waduh, menyedihkan. Ingat bulan ini apa? September, awal Juli yang lalu, UI, ITB, UGM digerobyok untuk memeriksa kesarjanaan, kedokteran para dosennya. Saya kaget waktu baca itu. Itu mau jadi apa bangsa ini? Dan ternyata ada yang palsu. Maka itu jurnal internasional harus diikuti, tidak boleh tidak. Artinya sebelum disahkan skripsi, tesis, disertasi S1, S2, S3 di Indonesia, itu dicocokkan di jurnal. Sudah ada yang buat nggak ini? Wah, itu luar biasa. Nah saudara, semua ilmu di dunia ilmiah mengakui jurnal itu. Nah, ini dia hebat. Di jurnal itu ditulis dengan urutan tahun literatur tertua. Ya, ini penting untuk kita mengerti. Kalau dosen-dosen di sini, saya senang mengajak diskusi tentang kebenaran ini. Nah, di dalam jurnal internasional itu ukurannya adalah tahun. Literatur tertua ini tahun berapa? Maka itu ketika ISIS menyerang Palmyra dan satu-satunya orang yang dipenggal kepalanya belum lama, umur 83 tahun, Profesor Assad siapa? Dunia hilang. Sebab satu-satunya orang yang bisa membaca semua tulisan-tulisan kuno di peninggalan-peninggalan 3000 tahun yang lalu, cuma profesor ini. Dipenggal kepalanya oleh ISIS 2 minggu yang lalu. Saya pun ikut sedih, karena ini orang penting. Nah, arkeolog itu selalu bongkar-bongkar tanah, bukan? Untuk menemukan semua istilah tulisan tertua. Itu harus ada. Nah, cepat saja. Kalau saudara punya jalur ke jurnal, punya linknya, karena itu nggak semua orang boleh. Maka saudara akan mengatakan gini, siapa penulis tertua yang mengatakan dunia bulat? Saudara akan syok. Ayub. Posisi Ayub ini belum pernah bergeser selama ada manusia. Sebab literatur tertua yang mengatakan dunia bulat itu kitab Ayub, di Ayub pasal 22. Nah, kitab Ayub itu lebih tua dari kitab Kejadian dalam penemuan arkeologi. Oke, saya mau tunjukkan kebenaran yang lain. Sebelum dunia kedokteran modern, bagaimana dulu orang kalau mau ke tabib, bukan dokternya, itu 90% pasti mati. Kenapa? Karena begitu orang ngeluh sakit ini, sakit itu, langsung dioperasi. Dilihat ke dalamnya ada apa. Habis nggak ada teknologi apa-apa. Nah, si sakit juga begitu, untung-untungan. Nggak dioperasi juga mati, nggak ini daripada. Waduh, kalau ngeri, saudara. Nah, saya tahunya itu ketika anak kami yang pertama lulus dokter, saya baca sejarahnya. Nah, kapan dunia kedokteran kuno menjadi modern?
ketika darah ditemukan, bahwa sumbernya semua itu adalah darah, maka itu orang nggak perlu operasi. Sejak itu maka dunia kedokteran nggak akan mengoperasi orang sembarang. Maka itu sampai hari ini kalau kita ke dokter diperiksa dulu bukan dompetnya, itu dokter orang ajar itu. Yang diperiksa adalah tekanan darah kita. Betul nggak, lihat di dada, lihat apa? Nggak begitu, nggak. Literatur tertua yang menulisnya itu coba buka kitab Imamat 17 ayat 11. Ini sekedar pengetahuan ya. Saya senang kalau ketemu orang jadi murid yang mau belajar, itu senang. Ya, Imamat 17 ayat 11. Nah ini loh pentingnya saudara, kita belajar Alkitab sebagai buku yang hebat sekali. Jadi kalau saudara lihat cara saya ngajar, maafkan saya, ini kemuliaan buat Tuhan. Saya sering diajak debat oleh dokter ini, profesor tentang apa saja, maaf. Saya sering diminta ceramah, seminar. Saya nggak punya buku lain, selalu pakai Alkitab yang saya bawa. Amen. Karena buku ini luar biasa. Ya, tolong dibaca Imamat 17 ayat 11 yang sudah dapat suara keras. Kalimat pertama saja di luar, ayo. Karena nyawa makhluk. Tolong Pak, pakai ini Pak. Ya, penuh dekat. Karena nyawa makhluk ada di dalam darah. Cukup. Ketika seorang, saya lupa siapa namanya dokter ini, menemukan kalimat ini, nyawa itu kan hidup, kehidupan. Ternyata kehidupan itu ada di dalam darah. Nah, sejak itu dunia kedokteran berubah. Sebelum, jangan asal main operasi kamu bisa darah orang. Ini alasan Yahweh Tuhan melarang kita makan darah. Maaf, ini yang sukunya hobinya makan darah hari ini dengarkan baik-baik. Tuhan melarang kita makan darah bukan untuk surga neraka. Tidak, hanya untuk mau panjang umur atau tidak sehat, itu saja. Kenapa? Sudah ditemukan literatur ini. Maka itu sampai hari ini untuk mengetahui seorang dokter pasiennya sakit apa harus periksa darah. Ternyata kumpulnya semua penyakit manusia itu ada di dalam darah. Maka itu Papa berkata jangan dimakan, itu barang kotor. Oh, direbus kok. Oke, kalau ergot direbus bisa nggak diminum? Air selokan bisa nggak diminum walaupun direbus? Tidak, tetap kotor. Darah walaupun direbus tetap kotor karena penyakitnya nggak akan mati. Tapi agama jadi perang gara-gara makanan, betul? Saudara, kalau kita bongkar kitab Musa, itu kitab kesehatan yang luar biasa. Buku kitab Musa adalah buku tertua tentang hidup sehat. Hebat sekali. Maka itu kalau saya diminta ceramah kesehatan, bahan saya cuma Alkitab. Ceramah ekonomi, bahan saya Alkitab. Ceramah politik, bahan saya Alkitab. Ceramah apa lagi? Semua ayo sebutkan. Nanti sambil saudara dengar, ajukan kepada saya 1, 2, apa yang saudara ingin tahu. Nanti kalau Roh Kudus menolong saya akan tunjukkan ayatnya di mana. Oke, sanitasi. Apa jadinya kalau dunia nggak ada sanitasi? Jawab. Apa jadinya kalau dunia nggak ada sanitasi? Sistem sanitasi. Saya tuh sampai hari ini belum ketemu bahasa Indonesia yang tepat. Sanitasi itu apa sih? Kalau saya baca kamus, pembuangan. Lain, lebih dari pembuangan, bukan? Sanitasi tahu tuh pokoknya ya, saluran-saluran itu. Apa jadinya kalau dunia nggak ada sanitasi? Coba. Jangan lama-lama. Kotor. Oke, apa lagi? Sumber sakit penyakit. Ya, kenapa Pak? Tersumbat. Bukan cuma itu, oke. Mati kita semuanya. Berarti kita nggak ada di sini. Karena nenek moyang kita sudah mati duluan. Literatur tertua tentang sanitasi yang ditemukan. Dan itu ada di jurnal tulisan Musa. Saudara buka Ulangan 23 ayat 12 dan 13. Nah, penerjemah Alkitab karena terlalu rohani sehingga diperhalus menggunakan bahasa Melayu yang sampai hari ini seluruh Indonesia nggak akan ngerti. Saya juga pertama baca, ini apa sih barang ini? Akhirnya saya tanyanya pada orang Malaysia. Ulangan 23 ayat 12 dan 13. Ini tentang sanitasi. Ya. Di luar perkemahan itu haruslah ada bagimu suatu tempat kemana engkau pergi untuk kada hajat. Nah, ini Melayu, kada hajat. Itu bahasa Melayu. Ada ngerti nggak di sini? Orang Jakarta aja nggak ngerti, saya tanya. Artinya BAB. Iya, BAB. Oke, terus. Di antara perlengkapanmu haruslah ada padamu sekop kecil, dan apabila engkau jongkok ada BAB. Bingung. Haruslah engkau menggali lubang dengan itu dan menimbuli kotoran. Iya, hebat gak Tuhan kita? Saudara, siapa pernah tahu kira-kira jumlah orang Israel dipimpin Musa keluar dari Mesir? Kira-kira berapa jumlahnya? Kurang lebih 4 juta. Ada di kitab Bilangan pasal 1 jumlah ini. Maaf, 4 juta orang nggak punya septic tank. Berarti maksudnya bagaimana orang membangun itu? Mau jalan terus.
Sekarang bayangkan kalau Yahweh Tuhan tidak memberi peraturan itu, mereka punah di jalan karena disentri kolera akan mewabah. Nah, tulisan itu dari literatur tertua yang ditemukan oleh manusia. Nah, sampai hari ini di jurnal belum pernah diturunkan lagi. Mungkin suatu hari ada orang Jayapura atau orang Sentani lagi gali-gali di Danau Sentani sana menemukan suatu tulisan. Oh, ternyata dulu nenek moyang orang Sentani sudah punya aturan untuk begitu. Berarti di jurnal ini Musa akan turun. Yang naik orang Sentani, form siapa saya tidak tahu. Ngerti ya? Itu jurnal. Oke, ini politik, sedikit politik. Sebelum ada sistem negara demokrasi yang sekarang ini, dulu masing-masing negara itu bentuk pemerintahnya apa? Kerajaan. Yang 99% pasti otoriter, sadis, tirani. Betul? Nah, negara mana pertama di dunia yang membuat revolusi meruntuhkan sebuah kerajaan? Cepat, ada nama terkenal. Revolusi apa yang terkenal di dunia? Revolusi Perancis. Itu tahun 1778. Nah, sejak Perancis runtuh sebagai kerajaan, lalu satu persatu kerajaan-kerajaan dunia runtuh. Sampai hari ini tidak ada lagi. Muncullah negara demokrasi. Nah, siapa yang memulai kata demos? Kerasi demos itu rakyat. Kerasi itu otoritas pemerintahan rakyat. Nah, saya tanya, sebutkan kepada saya 3 lembaga penting di sebuah negara demokrasi. Kalau tidak ada lembaga ini, maka negara itu teokrasi, bukan demokrasi. Apa lembaga pentingnya? Cepat. Ya, MPR namanya umum, yang bahasa politiknya. Parlemen, bukan bahasa politiknya. Masa kalau pilkada rame kok. Legislatif. Nah, kenapa ini lupa ini? Dulu PMP-nya lulus nggak ini ya? Nomor 2 lembaga apa? Yudikatif. Nomor 3 eksekutif. Saudara, ternyata literatur tertua yang pernah ditemukan oleh manusia yang di jurnal belum pernah bisa diturunkan adalah Yesaya 33:22. Perhatikan ayat ini. Jadi di Alkitab ini mau bicara kesehatan, mau bicara ekonomi, mau bicara politik, mau bicara keluarga, mau bicara pendidikan, mau bicara apa saja. Alkitab adalah buku kebenaran, nggak kekurangan bahan. Amin. Sudah, ayo semuanya lihat. Yahweh adalah apa kita? Lo ayo baca. Ayat 22, maaf. Iya. Yesaya 33:22. Yang pertama, Yahweh adalah apa kita? Hakim kita. Itulah yudikatif, koma. Yang kedua, Yahweh adalah apa kita? Yang memberi hukum. Itulah legislatif, berkata legal, hukum, koma. Yang ketiga, Yahweh adalah raja kita. Nah, inilah eksekutif. Saudara, inilah literatur tertua tentang struktur demokrasi. Nah, ketika ketiga lembaga ini kompak dan bersatu, lihat koma terakhir jadi tunggal atau jamak penulisannya, ini penting. Ayo, jadi tunggal atau jamak? Tunggal. 3 lembaga tinggi negara kalau bergabung, kalau bersatu, kerjasamanya bagus, maka tunggalnya adalah negara. Maka dia akan apa? Negara akan apa? Baca kalimat terakhir. Menyelamatkan kita, rakyat selamat. Kenapa Indonesia kacau balau? Sudah 70 tahun merdeka, tapi masih seperti ini. Karena 3 lembaga ini bajingan semua sendiri-sendiri. Jangan marah saya berkata. Sejak Mei 98 sampai 2015, saya belum mau merayakan hari kemerdekaan Indonesia. Saya pernah didatangi polisi, pernah ada anggota dewan marah. Tunggu dulu. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu bisa menjawab yang saya tanyakan, saya baru ikut. Indonesia ini belum merdeka. Marah lagi, tunggu. Kenapa? Selama masih ada orang gak bisa makan di negara yang kaya raya ini, saya bilang ini belum merdeka. Gus Dur waktu masih jadi presiden punya kalimat yang bagus. Dan kebetulan saya nonton TV, saya lupa acara apa. Begini Gus Dur berkata, di Indonesia ini orang miskin dilarang sakit. Setuju nggak? Itu kata-kata luar biasa loh saudara. Di Indonesia ini orang sakit dilarang, orang miskin dilarang sakit. Ya kita tahu model presiden kita ini kan suka tertawa, tapi ketika dia katakan kalimat itu saya nangis. Betul. Nomor 2 begini kata Gus Dur, di Indonesia ini kalau ada orang miskin bisa makan ayam, itu cuma ada 1 di antara 2, ayamnya yang sakit atau dia yang sakit. Tapi itu betul saudara, lu jawabnya atau tidak? Betapa menderitanya bangsa kita ini. Nomor 2 saya berkata kepada mereka, selama di Indonesia masih ada anak-anak gak bisa sekolah, ini belum merdeka. Setuju saya ngomong ini? Lihat tiap bulan Juni, Juli orang tua menangis karena gak punya uang nyekolahkan anaknya. Mau merdeka apa? Coba kita lihat fakta ini.
Yang menyedihkan lagi saya berkata, negara panjang pantainya nomor 2 di dunia setelah Kanada, garam masih impor. Negara agraris, kedelai, jagung masih impor. Gila nggak negara ini? Yang terakhir daging sapi bisa begitu mahal, bajingan semua pemerintah ini. Maka itu saudara, kalau doa syafaat jangan salah. Saya muak dengan gereja kalau doa syafaat itu cuma mulut manis. Tuhan berkati pemimpin kami. Oh, saya turunkan. Saya kalau doa gini, Tuhan hancurkan para perampok yang duduk memimpin negeri ini. Jangan lama-lama bajingan itu duduk di situ karena rakyat menderita. Setuju nggak kalau saya doa seperti itu? Awas para pendosa syafaat ngawur-ngawur itu. Untuk apa kita nggak pernah jujur di hadapan Tuhan? Bulan Mei yang lalu itu lebih gila. Pemerintah harus impor kelapa dari India dan Vietnam. Saya bilang ini kurang ajar. Betul negara ini kelapa aja impor. Saya bilang pada teman-teman, hapus tuh lagu rayuan Pulau Kelapa. Penipu juga. Serius saudara, bulan itu impor kelapa. Kerjanya apa ini para pejabat? Maka itu nggak pernah ada orang berani melarang saya untuk tidak merayakan kemerdekaan. Karena memang belum merdeka. Semua minta fakta dulu kalau bangsa ini sudah merdeka. Ayo, ini sejarah. Sebutkan kepada saya 3 negara yang merdekanya di bulan yang sama dan tahun yang sama. Cepat, negara apa itu? Gara-gara Alkitab saya itu belajar politik. Mau psikologi, di Alkitab ada ayat psikologi. Ayo, negara apa? Cepat. Ada 3 negara merdekanya di bulan yang sama, tahun yang sama. Malaysia, bulannya sama, tahunnya beda. Cepat, masa nggak tahu? India, bukan. Jerman, Jepang, Indonesia. Kekaisaran stop karena bom atom. Nomor 2 Indonesia 17 Agustus. Nomor 3 Jerman 30 Agustus. Tahun sama 45. Saya akan tunjukkan 4 hal dan saudara sebut. 1. Dari 3 negara ini mana yang menang perang, mana yang kalah perang? Nah, cepatlah. Iya, Indonesia yang menang, Jepang, Jerman kalah perang. Artinya yang hancur yang mana? Jepang dan Jerman. Nomor 2, luas wilayah. Baik waktu itu atau sekarang. Mana lebih luas dari 3 negara ini? Bisa Indonesia walaupun waktu itu Papua belum masuk. Nomor 3, jumlah penduduk. Mana lebih banyak dari 3 negara itu? Seluruh Indonesia. Nomor 4, sumber daya alam. Mana lebih kaya? Ngerti maksud saya ceritanya kepada saudara? Gobloknya Indonesia sampai seperti ini. Bagaimana 3 negara merdeka di bulan sama tahun yang sama dan 2 negara yang kalah perang dan kalah semuanya itu tahun kelima, yaitu tahun 50-51 mereka bangkit sampai hari ini. Betul tidak? Jerman dan Jepang itu bangkit tahun 50-an. Nah, gara-gara ayat ini saya belajar politik. Kenapa bangsa ini bisa seperti ini? Lihat tanggal 9 Agustus yang lalu, Singapura merayakan 50 tahun merdeka. Sudah begitu maju negara itu. Apa yang salah? Karena 3 lembaga ini kacau semua. Artinya, nah ini politiknya. Apalagi, banyak. Aduh, saya harus lihat waktu juga. Karena begitu hebatnya Alkitab. Amin. Untuk kita tahu buku ini buku yang luar biasa. Coba salah seorang nyebut, dia mau tak belajar apa? Apa cepat kan ayo? Karena saya lagi blank ini, nggak siap. Apa? Teknologi luar biasa. Oke, siapa? Coba kita lihat Kejadian pasal 4. Saya pinjam Alkitab kalau gitu. Ini yang tanya anak saya Sisan ini. Coba lihat dulu ya. Kejadian 4. Coba saya lihat dulu. Pinjam Kejadian pasal 4. Ya, oke. Ayat 20 sampai 22. Kejadian 4 ayat 20 sampai 22. Bagaimana Papa memulai teknologi dan macam-macam. Ya, dibaca. Ada itu melahirkan. Ada itu nama orang. Ada itu nama orang ya. Ada. Dialah yang menjadi bapa orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Stop. Kata bapak artinya penemu pertama ya. Maka itu kita menyebut Pak Habibie bapak penerbangan Indonesia karena dia menemukan. Nah, jadi Papa di surga baru pasal yang keempat sudah mikirkan teknologi, pembangunan rumah, tenda, itu arsitektur, peternakan. Mengapa Yahweh Tuhan memulai dengan rumah dan peternakan? Karena manusia butuh itu. Betul? Ya, ayat 21. Nama adiknya ialah Yubal. Dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Papa kita tahu manusia itu perlu hiburan. Betul? Maka entertain, musik dan sejenisnya ditulis. Yang ketiga siapa? Ini teknologi. Zila juga melahirkan anak, yakni Tubal Kain, bapak semua tukang tembaga dan tukang besi. Ya, cukup sampai situ aja. Ini teknologi, tukang besi, tukang tembaga. Oh, banyak lagi. Saudara baca kitab Ayub, kitab Yeskiel, itu teknologinya luar biasa. Sayang waktu. Oke, seorang lagi mau tanya apa? Ayo, dari dalam sekarang, dari luar sudah mikir apa? Ayo. Apa? Make up, kitab Esther. Loh, betul enggak? Ketika Ratu Wasti diturunkan, berapa bulan untuk merawat Esther? 6 bulan, saudara. Itu lulur itu sudah. 6 bulan. Betul enggak?
itu mau bicara apa saja dia bisa menjawab. Amin. Amin. Dunia kedokteran, dunia apa saja. Saya mau tanya, kok Bapak mikir make up gimana Pak? Mikir apa tadi? Kok tanya make up Bapak bukan Ibu, ini kenapa? Enggak cuma ngomong aja. Jadi kita ngomong sendiri aja. Apa? Oh, di awal sih nyebut make up. Oh ya, Roh Kudus bisa ngajar tentang make up. Betul. Udah. Komputer, kok nggak ada yang tanya komputer? Apa? Mau tahu soal komputer? Oke, baca Matius 5 ayat 18. Sekedar pengetahuan saja. Ada banyak yang lain, ya. Tapi ini satu konsep yang sederhana. Matius 5:18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Awal 80-an, saudara. Roh Kudus tanya saya begini, Daniel, kamu carikan ayat yang pendeta nggak bisa khotbah. Pikir apa lagi? Carikan ayat. Oh, saya coba bongkar Alkitab, saya ketemu ayat ini. Saya bilang, Tuhan, saya ketemu ayat itu tentang titik. Ayo, siapa bisa khotbah tentang titik? Betul nggak? Wih, saya merasa menang. Oh, ternyata nggak ada bisa khotbah. Khotbah tentang titik kok. Awal tahun 90-an. Ya, itu kira-kira tahun 95 93, 95 saya lupa. Pokoknya Indonesia belum ada internet. Saya bersama istri saya dari Pasadena, California, di rumah seorang hamba Tuhan namanya Virgo Handoyo. Begitu kami tiba, saya lihat teman saya ini lagi ngerjakan sesuatu. Saya bilang, ini apa? Saya tahunya cuma komputer, kan gede. Ternyata itu pertama kali notebook keluar. Ya, notebooknya akhirnya jadi laptop. Saya tanya, saya panggil dia Englok, nama Tionghoanya Lok, kamu ngerjain apa? Oh, saya kirim email. Terus kamu pakai apa itu? Notebook. Nah, saya bingung, email itu apa? Ayo, tahun 95 mana dengar email? Dia terjemahkan, dia orang Semarang, ini surat listrik. Surat, kan elektrik mail toh. Kan betul surat listrik. Apa itu surat listrik? Saya bingung juga. Oh, ini harus kirim pakai internet. Internet? Apalagi barang ini? Sudah saya nggak ngerti. Ada notebook, ada email, ada internet. Dia punya sudah, nggak usah pusing, kita makan dulu. Saya ini lagi kirim email ini ke teman saya di New York. Nanti habis makan, saya buka lagi internetnya, ini saya tunjukin. Wih, sudah masuk juga. Nah, saudara, kalau saudara baca sejarah, Bill Clinton adalah presiden Amerika pertama yang pakai email. Itu tahun 93. Saudara jadi Google, Bill Clinton akan kuat. Pertama kali presiden dunia menggunakan email adalah Bill Clinton tahun 93 bulan November. Nah, itu 95. Aduh, saya nggak ngerti, ya udah. 2 hari kami di situ pelayanan, pas pulang, Pak Virgo berkata, Koden, saya titip email address saya, alamat email. Untuk apa? Saya tanya. Ya, Koden kan keliling-keliling di dunia. Siapa tahu ketemu orang punya email, saling tukar supaya saya bisa kontak. Oh ya sudah, saya simpan aja email. Saudara, bayangkan dari awal 80-an, saya ketemu ayat tentang titik. Ini awal 90, 10 tahun lebih 1 dekade. Setelah pulang Indonesia, salah seorang mahasiswa di Auckland. Setelah dia baru, dulu waktu SMP SMA di Surabaya saya bimbing dia. Dia telepon saya, dia cerita semua. Pas mau tutup telepon, dia bilang, Koden, saya punya email. Nah, ini dia bertemu email lagi. Oke, ini kamu catat. Ada orang Indonesia di Amerika punya email. Ini mana alamatnya? Saya bacakan alamat. Tuh dia jawab gini, Koden, titiknya kurang, dotnya itu. Nah, saya ini kan polos-polos saja. Nah, cuma titik aja kamu urusin. Kamu kasih 10, kasih 20 kan boleh. Jangan tertawa dulu. Apa sih saya Tuhan yang tertawain saya? Kan saya nggak ngerti. Saudara, dia menertawakan saya. Koden, titik itu ada nilainya. Dia terangkan program komputer segala. Saudara, selama saya dengar itu, saya merinding betul. Saya langsung ingat ayat itu. Ketika dia masih menerangkan, satu refleks, Yesus, Engkau Tuhan. Kenceng saya teriak. Dia yang kaget. Ada apa, Koden? Ada apa? Tahu nggak? Sekian belas tahun yang lalu Tuhan bicara kepada saya tentang Matius 5:18. Kalau dia bukan Tuhan, nggak akan dia ngomong tentang sebuah titik yang baru berlaku 2000 tahun kemudian. Nanti nggak kalimat ini, saudara? Saya sampai merinding. Tuhan, kau luar biasa. Titik aja yang kau perhatikan. Amin. Kalau saudara baca ayat ini, Tuhan Yesus berkata, ngapain kamu khawatirkan hidupmu? Rambut di kepalamu terhitung, bapakmu tahu. Saya tanya, apakah Tuhan kita iseng hitungin rambut di kepala kita? Lu ngerti nggak pertanyaannya ini? Apa dia iseng? Pertanyaan saya, ada nggak alat yang dibuat manusia bisa ngitung rambut?
Lu ada tidak? Saya tanya coba. Ya, kalau ada yang mau beli siapa? Terus ngapain? Saudara bisa bayangkan kenapa dia berkata rambut itu. Ya ampun, papa kita itu luar biasa. Oke, ini nggak pulang-pulang ngomong ini. Oke, saya kembali lagi. Jadi percaya bahwa kalau Roh Kudus itu pribadi yang mampu mengajar kita tentang segala sesuatu dan mampu mengajak kita untuk menyelidiki segala sesuatu, harusnya kita ini orang-orang hebat di dunia ini. Masalahnya kenapa tidak hebat? Karena dogma dan doktrin yang membelenggu. Maka itu kita nggak pernah tahu hal-hal baru dalam hidup. Bagian terakhir, saya kembali ke Lukas 11 belum selesai. Jadi saudara percaya murid-muridnya surprise, ternyata guru kita berdoa juga. Kenapa nggak pernah ngajari kami berdoa? Betul nggak? Nah ini pertanyaannya. Apakah selama itu Yesus nggak pernah berdoa? Nggak usah jawab aja. Apa Lukas 11 tadi? Lukas 11 ayat 2 tuh. Saya tanya, apakah selama itu Tuhan Yesus nggak pernah berdoa? Pasti berdoa. Pertanyaan berikut, tapi kenapa mereka baru surprise hari itu? Berarti mereka nggak pernah lihat gurunya berdoa. Secara agama Yahudi, baru kali itu dia berdoa secara agama Yahudi. Nah ayat 2 manis sekali perkataannya. Gini ya, saudara lihat, saya pakai terjemah bebas. Oh, kalian minta aku ajar berdoa. Baik, aku ajar berdoa. Apabila kamu berdoa pakai kalimat katakanlah. Saya mau bongkar. Semua agama di dunia kalau mengajak umatnya berdoa itu bukan katakan, tapi ucapkanlah. Lihat kalau ada upacara-upacara kenegaraan, ada menteri agama pasti berdoa. Enggak ada, mari katakan berdoa. Enggak, ucapkan doa. Kalau saudara belajar bahasa Indonesia, ucapkan itu bahasa Inggrisnya to tell. Katakan itu bahasa Inggrisnya to say. Nah, mengatakan itu enggak ada aturan baku. Ucapkan itu menghafal dan mengulang. Jadi Tuhan Yesus mengajar, kalau kamu berdoa jangan mengucapkan doa, katakan. Beda. Anak-anak kita berucap atau berkata kepada orang tua? Berkata, karena ini komunikasi. Berucap itu pengulangan dan menghafal. Maka itu semua agama di dunia harus menghafal kalimat doa. Dan tidak boleh ada yang salah sedikit pun. Oke ya, ini hebatnya Tuhan kita. Apa kata pertama? Baca kitab saudara. Ini manis sekali. Apa kata pertama? Bapak, stop. Kata. Saya bukan kalimat loh. Bapak. Ada koma atau titik atau apa? Nah, perhatikan. Gara-gara Matius 5:18, saya itu memperhatikan ayat Alkitab sampai titik koma, tanda baca, tanda seru, tanda tanya. Karena dia berkata, satu titik saja dari firman ini nggak akan berlalu. Maka itu kalau saudara melihat cara saya ngajar, saudara kan lain. Roh Kudus mengajar saya untuk meneliti. Maka itu kalau baca Alkitab jauh ini, puji Tuhan saya sudah baca 14 pasal hari ini. Bukan begitu. Nikmati betul-betul satu kata demi satu kata. Perhatikan dengan teliti. Karena rahasianya ada di situ, dalam sekali. Nah, gara-gara prinsip ini, sudah 43 tahun saya khotbah, belum habis-habis bahan ini. Padahal nggak tambah nggak kurang. Saya nggak tahu Tuhan memberi saya umur sampai berapa, tapi saya percaya saya nggak akan pernah kehabisan ini. Hebat bukan Papa kita? Papa. Tidak ada agama manapun yang mengajar umatnya berdoa menyebut Tuhan itu ayah, Papa. Saya nggak pernah mengira Bapak kami dalam surga. Sebab kata Bapak bagi bahasa Indonesia itu sebutan untuk laki-laki yang terhormat. Sehingga kalau ada orang laki lebih muda dari kita panggil Bapak. Hari konotasinya Bapak kan dalam surga seperti Bapak Gubernur, Bapak Guru, Bapak Lurah, Bapak apa. Dia bukan ayah kalau Bapak itu. Jadi kita nggak akrab, Papa. Saya nggak tahu di daerah Sentani sini masih ada Kartidaya nggak yang di Hawaii? Masih ya? Nah, gara-gara ayat ini, apabila kamu berdoa, katakanlah Bapak, saya harus ketemu tim Kartidaya SEAL dulu ya. Saya mempelajari kalimat ini, kata ini. Ayo saya tanya, siapa masih ingat? Semua bayi begitu mulai belajar bicara, abjad pertama apa? Bayi. Abjad bukan kata. Nggak ada bayi bilang S, B, terus T, D, O, bayi keren itu, nggak ada. Nah, bayi bangsa apa saja? Nah, di situ saya belajar di Kartidaya. Bahasa tertua di dunia itu bahasa Aramik. Dan itulah bahasa ibu dari Tuhan Yesus. Nah, itu kalau saudara lihat film The Passion of Christ, saudara akan lihat itu bukan bahasa Ibrani, bukan bahasa Inggris, tapi itu bahasa Aramik. Nah, bahasa Aramik itu abjadnya adalah ab.
itulah Abba. Saudara, ini konsep. Jadi anak-anak itu dari kecil sudah manggil papa. Itu dia manggil papa di surga. Maka itu mama-mama seringkali sombong. Nenek, oh ini kencing. Ini lapar. Belum tentu. Loh, betul nggak? Kita tahu nggak dia lapar atau kencing? Kita cuma nebak-nebak. Yang tahu cuma papanya di surga. Dari mana tambahan ayatnya? Baca Mazmur 8 ayat 2. Mazmur 8 ayat 2, ayo. Cepetan. Jadi inilah konsep hidup yang benar. Untuk kita mengenal hati Bapa. Amin. Yang sungguh-sungguh dalam kebenaran. Mazmur 8 3. Maaf. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusul telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Nah, sebelum saya ketemu tim Kartidaya waktu itu, saya protes waktu baca ayat ini. Kenapa saya protes pada Tuhan? Dengar, kalau saudara baca ayat itu, jadi Tuhan ngajak bayi-bayi itu perang atau tidak? Belum baca, itu ngajak perang atau tidak? Loh, saya tanya, iya atau tidak? Nah, itu kan jahat. Gimana bayi diajak perang? Untuk membungkam musuh, untuk membungkam pendendam. Jahat sekali. Tapi setelah saya menemukan banyak kasus, lihat kalau ada bencana alam, ada kecelakaan alat-alat transportasi, yang lebih sering selamat bayi atau orang dewasa? Nah, ini ayat. Anak manusia adalah bayi yang paling rawan dibanding anak binatang. 90% anak binatang begitu lahir procot langsung lari dan makan. Betul? Anak orang sampai 5 tahun jangan suruh ngaduk susu sendiri, ngawur. Betul? Jadi bayi-bayi itu penuh bahaya dalam hidupnya, rawan kecelakaan. Maka itu papa memberi senjata di mulutnya. Tiap kali papa surgawi mendengar langsung menolong. Dan saya percaya itulah bahasa roh. Hanya papa yang mendengar. Amin. Mau berubah mulai hari ini? Menarik bukan belajar Alkitab? Sayang waktunya, kita terbatas oleh waktu. Lanjutkan sendiri. Ya, saudara, saya beri email saya supaya saudara bisa kontak saya. Kalau mau catat email saya, nomor telepon dulu atau email dulu? Nomor telepon 08 111 3 kali 1 ya 08 111 999 250. Jadi saya ulang 08 111 999 250. Oke, dapat emailnya pendidik 08111999 250. Email saya pendidik dot, nah ini titik ini pembidik. Ya, jadi saya seorang pendidik, pengajar, seorang pembidik, saya seorang pemanah. Banyak anak-anak panah Tuhan berikan kepada saya untuk saya tembakkan. Ya, pendidik dot pembidik @gmail.com. Saudara boleh kontak, ayo kita diskusi tentang apa saja. Kekayaan firman itu luar biasa. Mau berubah mulai hari ini? Untuk hidup sungguh-sungguh dengan Papa kita di surga, yang akrab, bergaul karib dengan dia. Ayat terakhir, Mazmur 25 ayat 14. Habis ini Pak Edo, saya minta pakai untuk bulan doa. Saya sedikit. Oke. Mazmur 25:14. Pak Marbun silakan baca. Ini konsep yang sederhana sekali. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Ya. Pertanyaan saya, perhatikan. Menurut firman itu, antara kita dengan Bapa di surga, siapa yang berinisiatif mengajak bergaul dengan siapa duluan? Ngerti pertanyaan saya? Menurut ayat itu, siapa yang berinisiatif untuk mengajak bergaul dengan siapa duluan? Itu yang saya kagum. Ternyata kerinduan bergaul karib, lagi sekali karib loh ini. Beda cuma nggak bergaul saja. Kalau henotit cuma bergaul, ini karib saja. Kita semua ngerti lah kata karib itu apa. Ternyata inisiatifnya datang dari Papa kita di surga, bukan dari pihak kita. Ngerti artinya seharusnya kita nggak perlu kesulitan bergaul dengan dia, karena dia memulai. Amin. Kita yang tidak mau, karena konsep agama tadi. Begitu konsep agama, ya sudah mati, jadi kaku. Karena jamnya dibatasi, kata-kata dibatasi, semua dibatasi. Ngerti ya? Oke, Tuhan memberkati kita semuanya. Sampai ketemu.